Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk memaparkan hasil dari diskusi tugas besar 2 mata kuliah Perencanaan Geometri Jalan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Andri Irfan STMT. Yang pertama, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan anggota 4 orang. Yang pertama ada saya dengan nomor absen 50, karena namanya Aulia Ardana, dan yang kedua ada Mas Zulfikar dengan nomor absen 51, dan yang ketiga ada Mas Ahmad dengan nomor absen 52, dan yang terakhir ada Mbak Endah Tulus dengan nomor absen 53. Baik, langsung saja. Jadi tujuan dari perencanaan jalan yang kami kerjakan yaitu yang pertama merancang trase jalan dari titik A hingga titik B secara efisien pada peta topografi yang tersedia. Yang kedua, menggambar profil memanjang dan diagram super elevasi yang sumbu putar as berjalan. Yang ketiga, menghitung elevasi pada tepi-tepi perkerasan dan sumbu atau as jalan pada semua profil. Dan yang keempat adalah menghitung jumlah volume galian dan timbunan. Yang selanjutnya, berikut kami tampilkan pada lokasi dan peta kontur yang akan kami gunakan untuk perencanaan jalan, dan dapat diketahui juga bahwa peta lokasi berada di daerah Sragen, Jawa Tengah. Selanjutnya, langkah pertama setelah menentukan lokasi dan membuat peta kontur yaitu adalah membuat perencanaan trase. Tentu saja untuk mendapatkan trase yang baik, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Maka trase yang baik adalah yang pertama, memiliki jalur yang terdekat. Hal yang penting dipertimbangkan perencanaan adalah faktor ekonomis. Ekonomis yang dimaksud yaitu jalan dapat dibangun sesuai dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau, namun masih tetap harus bagus dan mengutamakan safety factor. Maka dengan merencanakan trase yang terdekat, biaya dalam pembangunan jalan juga akan relatif lebih kecil. Yang selanjutnya, yang kedua adalah jarak tikungan tidak boleh terlalu dekat, dan yang ketiga adalah tidak boleh terlalu curam. Jadi trase tidak boleh terlalu curam karena syarat dalam merencanakan jalan yaitu memberikan kenyamanan bagi pengendara, maka jalan terlalu curam akan membuat kendaraan juga akan semakin berat. Akibat dari gaya sentrifugal, sehingga pengendara tidak menemukan kenyamanan pada saat berkendara. Dan yang terakhir adalah sudut luar tidak terlalu besar. Sudut luar atau sudut tangan dalam menarik trase jalan akan sangat mempengaruhi keadaan jalan setelah dibangun. Selanjutnya, pada diskusi kali ini, kami merencanakan 2 trase jalan dengan panjang kurang lebih 10 km dan dilengkapi dengan 4 tikungan. Dan berikut merupakan gambar perencanaan trase pertama atau trase 1. Berikut merupakan menghubungkan antara titik A hingga titik B dengan jarak kurang lebih 10 hingga 12 km dan memiliki 4 tikungan. Selanjutnya, ini merupakan rencana trase kedua, menghubungkan titik A dan titik B juga dengan dilengkapi dengan 4 tikungan. Kemudian untuk menentukan trase terbaik, kami melakukan evaluasi terhadap masing-masing trase, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah evaluasi alinemen horizontal. Pada rencana 1 memiliki jumlah tikungan 4 dan pada rencana 2 juga memiliki jumlah tikungan 4. Dan yang kedua adalah topografi. Rata-rata kemiringan pada rencana 1 memiliki kemiringan topografi sebesar 2%, dan pada rencana 2 memiliki rata-rata kemiringan lebih dari 10%. Yang selanjutnya adalah drainase. Pada rencana 1 memenuhi gradien drainase minimum yang dibutuhkan yaitu 0,3%, sedangkan pada rencana 2 juga memenuhi gradien drainase minimum yang dibutuhkan yaitu 0,3%. Yang selanjutnya adalah alinemen vertikal. Pada rencana 1 memiliki kontur dengan kemiringan kecil sehingga speed reduction akan lebih kecil. Dan pada rencana 2 memiliki kontur yang bervariasi baik bukit maupun lembah sehingga rencana speed akan lebih besar. Kemudian ekonomi, perbedaan elevasi kontur relatif kecil pada rencana 1 sehingga galian dan timbunan yang dilakukan akan lebih sedikit. Sedangkan pada rencana 2 perbedaan elevasi kontur relatif besar sehingga galian dan timbunan yang dilakukan juga akan lebih besar pula. Kemudian berdasarkan elevasi tersebut dapat ditetapkan trase terpilih yaitu trase rencana pertama atau trase rencana 1. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mas Ahmad. Silakan Mas Ahmad. Baik, selanjutnya adalah kriteria perancangan jalan. Jadi setelah kita ambil trase yang kita pilih, maka selanjutnya adalah kita merencanakan perancangan jalan. Di sini kita akan merancang spesifikasi penyedia prasarana jalan untuk jalan raya dengan kelas jalan adalah arteri kelas 1. Kemudian dihitung LHRT tahun rencana adalah
80.000 SMP per hari dengan kriteria desain adalah sebagai berikut. Klasifikasi medan kita peroleh bahwa jalur yang kita rencanakan adalah medan datar, konfigurasi jalan 4 lajur dan 2 jalur, kecepatan rencana 100 km per jam, lebar rumaja 24 meter, lebar rumija 25 meter, lebar wajah 15 meter, badan jalan 18 meter, lebar lajur 3,6 meter, lebar bahu dalam 0,5 meter, lebar bahu luar 1,5 meter, lebar median 2 meter, super elevasi normal 2%, super elevasi bahu 6%, super elevasi maksimum 8%, dan kelandaian maksimum 6%. Selanjutnya adalah penetapan stationing. Jadi berdasarkan pemodelan pada Civil 3D, diperoleh hasil dari STA 0 sampai STA 12/400, diambil per 100 meter, kemudian diperoleh kemiringan medan sebesar 2%. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa medan tersebut adalah medan datar. Selanjutnya, titik koordinat dan sudut azimut. Jadi dari pemodelan Civil 3D yang kita laksanakan, diperoleh titik-titik koordinat pada masing-masing tikungan dan juga pada awal dan akhir titik. Selanjutnya, dapat digunakan untuk melakukan perhitungan sudut azimut, di mana sudut azimut diperoleh pada masing-masing tikungan adalah sebagai berikut ini, ditampilkan pada tabel. Jadi dari titik A, kemudian tikungan pertama, tikungan kedua, sampai akhir titik B, diperoleh koordinat X dan Y, kemudian diperoleh jarak, dan dihasilkan sudut tikungan dari masing-masing titik. Selanjutnya, tikungan yang kita rencanakan ada tikungan CS. SCS atau circle atau spiral, di mana masing-masing tersebut dapat digambarkan super elevasi pada ditunjukkan pada diagram super elevasi. Jadi diagram super elevasi adalah satu cara untuk menggambarkan pencapaian super elevasi dan lereng normal ke kemiringan melintang atau super elevasi. Kemudian dari data-data yang telah kita hitung, diperoleh gambar diagram super elevasi, di mana dimulai dari awal merupakan tikungan pertama, tikungan kedua, tikungan ketiga, sampai tikungan keempat. Selanjutnya, menentukan lengkung cembung dan lengkung cekung akan dilanjutkan oleh rekan saya Zulfikar. Terima kasih atas waktunya. Untuk menentukan lengkung cembung dan lengkung cekung dapat ditentukan berdasarkan perhitungan elevasi pada setiap tikungan, kemudian akan mendapatkan gradien dan nilai Y, di mana nilai Y adalah faktor penampilan kenyamanan didasarkan pada tinggi objek, yaitu 10 cm dengan tinggi mata 120 cm. Kemudian nilai tersebut dapat digunakan untuk menggambar lengkung cembung dan lengkung cekung pada profil jalan. Setelah dilakukan analisa menggunakan 3D Civil, didapat gradien lengkung sebagai berikut, yaitu di mana hasil yang didapat masih di bawah 5%. Dari hasil 3D Civil yang didapat, nilai tertinggi gradien adalah 1,77%. Pada kurva di samping, dapat kita lihat bahwa posisi pada garis biru yaitu adalah gradien di posisi 1,77%, dan pada garis kuning itu adalah gradien pada poin 1,46%, dan untuk gradien lainnya tidak dapat digambarkan karena gradien terlalu kecil. Dan juga didapat panjang kritis atau nilai Y dengan hasil infinite karena sudut gradien yang kecil. Dapat dilihat dari titik potongan, didapat 3 titik lengkung cekung pada nomor 1 ke 2, 3 ke 4, dan 5 ke 6. Dan juga didapat 3 titik lengkung cembung pada nomor 2 ke 3, 4 ke 5, dan 6 ke 7. Lengkung vertikal
Seperti terlihat pada tabel di layar, setelah dilakukan pendesainan, didapat nilai LV sesuai dengan panjang lengkung cembung sebagai berikut, yaitu 174 meter di cembung 1, 91 meter di cembung 2, dan 81 meter di cembung 3. Sedangkan pada panjang lengkung cembung didapat nilai FLV desain, yaitu adalah cekung 1 80 meter, cekung 2 66 meter, dan cekung 3 35 meter. Setelah kita mengetahui nilai FD, maka kita akan menentukan nilai elevasi trase lengkung cembung. Dapat dilihat di tabel bahwa nilai gradien 0,00 sampai dengan 0,0146 itu adalah lengkung cembung 1 yang dapat kita lihat gambarnya di pada kurva berikut. Pada cembung 2 didapat nilai gradien yaitu adalah 0,00 dan sampai dengan 0,0076 dengan kurva seperti gambar di samping. Dan pada cembung 3 didapat nilai gradien 0,00 sampai dengan 0,0068 dengan kurva sebagai gambar di samping. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Endah. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Jo. Untuk cekung 1 berada di elevasi 264 dengan gradien 0,00 ke 0,017 dan diperoleh grafis elevasi trase seperti berikut. Untuk cekung 2 berada di elevasi 248 dengan gradien 0,0 ke 0,0146 dan menghasilkan grafis berikut. Untuk di cekung 3 berada di elevasi 234 dengan gradien dari 0,00 ke 0,0076. Berikut hasil grafis dari elevasi trase di cekung 3. Nah, berikut merupakan contoh lampiran dari cut and fill civil 3D. Di sini terdapat cut area sebesar 30.884,65 dan fill areanya totalnya 14.850,07 meter persegi. Untuk cutting volumenya didapat 2,2.416.893 meter kubik dan fill volumenya sebesar 1.107.462. Jadi didapat kumulatif neto volumenya sebesar 1.309.431. Kesimpulannya, untuk yang pertama, berdasarkan data stationing didapatkan kemiringan medan sebesar 2% sehingga dapat ditentukan jenis medan, yaitu medan datar. Yang kedua, sudut azimut pada masing-masing tikungan yaitu PI1 sebesar 14,769, PI2 sebesar 34,753, dan PI3 29,717, lalu PI4 12,497. Jenis tikungan yang ditentukan untuk PI1, 2, 3, dan 4 di sini sama, yaitu SCS. Kumulatif dan neto tadi seperti yang sudah dijelaskan. Berikut merupakan drive mode sipilnya. Nah, ini karena kita dimulai dari elevasi 300, jalan ini menurun. Ini jalan masih terus turun. Ya, di sini udah mulai datar dan mulai lengkung peralihan. Di sini sudah mulai lengkung penuh dan masuk lagi ke lengkung peralihan. Lalu mulai jalan lurus kembali dan jalannya menurun kembali.
Terima kasih. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.